Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, Kamis, tanggal 19 Februari 2026, tertulis dalam kitab 1 Tesalonik pasal 1, ayat yang ketiga. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidang masari hami marningot ulaw muna nasian haporsiaon. Dohot halujau muna nasian holong ni rohai. Rodi habengeto muna nasian roha na makirim di Tuhata Yesus Kristus. Ima maradopon debata amatta. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kota Tesalonika adalah kota pelabuhan, ibu kota Makedonia, sebuah provinsi di Kekaisaran Roma. Paulus mendirikan jemaat di Tesalonika setelah Filipi. Ketika Paulus berada di Tesalonika, orang-orang Yahudi menentang usaha Paulus untuk memberitakan Injil. Itulah sebabnya Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika. Setelah beberapa lama kemudian, ketika Paulus berada di Korintus, ia menerima kabar tentang keadaan jemaat di Tesalonika yang masih tetap ada dan teguh, sekalipun Rasul Paulus meninggalkan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus memuji jemaat Tesalonika karena pekerjaan imannya, usaha kasihnya, dan ketekunan pengharapannya. Jemaat di Tesalonika disebut sebagai pengharapannya, sukacitanya, dan mahkota kemegahannya. Ada 3 hal pujian Paulus kepada jemaat Tesalonika. Yang pertama, pekerjaan iman. Ini bukan sekedar melakukan aktivitas agama, melainkan tindakan yang lahir dari keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang sejati tidak pasif, melainkan menghasilkan tindakan konkret dan perubahan hidup. Pekerjaan iman seringkali terlihat dalam ketaatan yang luar biasa, bahkan saat situasi tidak mendukung, seperti Nuh membangun bahtera karena iman, meskipun saat itu tidak ada tanda-tanda hujan. Abraham pergi ke tempat yang tidak diketahuinya karena ia percaya pada janji Allah. Ini bukanlah usaha manusia, melainkan perbuatan yang digerakkan oleh Roh Kudus. Pekerjaan iman harus terlihat dalam kehidupan kita sekarang melalui kejujuran dalam pekerjaan. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah sumber berkat
bukan kecurangan. Berani mengambil risiko untuk kebenaran karena percaya Tuhan pasti menyertai. Melayani dengan sukacita karena percaya bahwa jerih payah kita tidak akan sia-sia di dalam Tuhan. Yang kedua, usaha kasih. Kasih Kristen menuntut pengorbanan dan kerja keras. Kata usaha dalam bahasa Yunani, kopos, merujuk pada jerih payah yang melelahkan. Ini adalah kasih yang rela menderita dan melayani, meskipun dalam keadaan lelah. Usaha kasih membutuhkan pengorbanan, baik dalam hal waktu, tenaga, maupun perasaan yang didasarkan pada ketulusan hati, bukan karena terpaksa. Kasih merupakan bahan bakar dalam sebuah tindakan atau pekerjaan. Tanpa kasih, pekerjaan yang berat akan terasa sebagai beban. Namun dengan kasih, pekerjaan itu menjadi pengabdian yang mendatangkan sukacita. Kasih bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan aktif untuk membangun orang lain tanpa mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, ketekunan pengharapan. Pengharapan memberikan kekuatan untuk bertahan di tengah penderitaan dan penganiayaan tanpa menyerah. Ketekunan dalam bahasa Yunani, hupomone, berarti ketabahan yang teguh, yang berpusat pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pengharapan akan janji Tuhan membuat kita tidak mudah menyerah, seperti seorang pelari maraton yang terus berlari meskipun kakinya terasa sakit, karena ia tahu garis finish sudah dekat. Ketekunan adalah kualitas karakter yang tidak tergoyahkan oleh keadaan sulit, karena dia tahu siapa yang memegang hari esok. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berada dalam kondisi kehidupan yang semakin susah. Kesusahan dalam hidup ini tidak hilang dalam seketika. Mungkin akan berkepanjangan. Tetapi belajar dari pengalaman hidup Rasul Paulus dan jemaat di Tesalonika, Tuhan menginginkan kita untuk tetap teguh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Sekalipun kesulitan hidup datang silih berganti, kita harus tetap menjadi teladan dalam iman, kasih, dan pengharapan. Tanpa pengharapan, iman akan menjadi lemah, dan kasih akan menjadi dingin. Ketekunan pengharapan adalah daya tahan yang menjaga orang Kristen tetap setia sampai akhir, karena pandangannya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih dan kuasa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan beban kesusahan yang semakin berat. Engkau tahu setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Air mata dan kecemasan selalu menghampiri. Berikan kami iman yang kuat untuk tetap melangkah, melakukan pekerjaan dengan jujur dan setia.
Berikan kami hati yang penuh kasih untuk berkorban. Mampukan kami menjadi berkat dan tetap menunjukkan kasih kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mengecewakan kami. Biarlah kasih-Mu menjadi saksi bahwa kedamaian-Mu melampaui segala akal. Berikan kami pengharapan yang teguh. Ingatkan kami bahwa kesusahan dalam hidup ini hanyalah sementara. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi.